Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhuka. Ya Allah, kula damel video niki semata-mata pengin ngaji bareng kanca-kanca sing purun iman. Ya kula nyampekno napa sing kula anggap sae menurut kula lan menurut panjenengan ya Allah. Panjenengan maringi pemikiran yang beda-beda di setiap makhluk, juga manusia. Contoh kita memandang suatu barang, kita contohkan mandang sate. Kula lan panjenengan sedaya dulur-dulur nek delok sate iku kadang-kadang delok sate dhisik baru eling barek sing gawe. Kok sate iki pasti ana sing gawe. Kadang-kadang delok sate bareng diilingi barek sing gawe. Tempo-tempo delok sate, durung delok sate ku wis eling sing gawe. Ini bahwasannya Allah itu memberi tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam setiap pemikiran manusia. Pemikiran manusia ini bisa merubah dan memicu pandangan yang saya katakan tadi depan itu juga bisa berubah-ubah. Sekarang bisa lihat, delok sate baru ingat yang membuat. Oh sate iki ono pasti ono sing gawe. Kadang delok sate baru sadar, delok sate bareng diangkat, sate barek sing delok sate ngangkat sate baru ingin bareng barek eling sing gawe, pasti ono sing gawe. Kadang-kadang delok sate durung delok sate awake dhewe wis eling sing gawe. Luwih-luwih wis iso ngrasakno enake sate. Begitu juga kehidupan kita dalam sehari-hari ketika kita memandang adanya Allah. Kadang kita lihat suatu barang baru ingat Allah. Kadang bareng melihat barang Allah langsung bareng lihat ingat kepada Allah. Kadang-kadang belum melihat barang itu sudah ingat kepada Allah. Kita kasih contoh sate. Ketika kita pergi ke warung sate, tentunya kita mungkin basa-basi dan lain sebagainya. Ketika duduk sate itu ada, kita langsung ingat apa kok sek suwe ini sate gawe gimana dan lain sebagainya. Ketika datangnya sate, ada kalanya kita itu langsung ingat sate dan ingat yang membuat. Ada kalanya kita duduk, sate belum ada, kita sudah ingat membuat sate. Artinya begini teman-teman. Ketika kita mandang suatu barang tersebut yang sudah saya katakan, baru ingat Allah. Setiap kejadian apapun di dunia ini, apa kita lihat orang baik, apa lihat orang jelek, kita ingat kepada Allah. Ada juga yang melihat barang kejadian orang baik atau jelek, itu bersamaan langsung daya ingatnya itu Allah. Ada yang belum melihat apapun, mau baik mau jelek, itu sudah ingat kepada Allah. Dan ada kalanya ini tadi belum saya sebut, lihat apapun kita nggak ingat apa-apa. Kita tambah ya, kita tambah. Lihat sate nggak pernah ingat sama pembuatnya. Ingat sate baru ingat pembuatnya. Ingat sate bareng sate dan ingatan bareng. Ada yang belum melihat sate sudah ingat pembuatnya. Ada yang kita lihat kebaikan, keburukan, kita nggak ingat apa-apa. Ya hanya lihat itu. Nah, ini membuktikan tingkatan-tingkatan pikiran yang sudah diberikan oleh Allah. Dan pemikiran ini bisa berubah-ubah tergantung pola pikir kita untuk bagaimana membawa pikiran kita teruskan untuk mikir hal-hal yang baik sehingga membuat pikiran dan hati kita ini menjadi tajam, ataukah kita pasrah, ya itulah pemberiannya.
orang yang mau mengembangkan pikiran ini, insya Allah hatinya selalu terang, pikirannya selalu cemerlang, dan cenderung membawa kita selalu bersyukur kepada Allah. Jikalau Allah memberi penglihatan kejelekan, maka pikiran kita syukur kepada Allah kita nggak dibikin jelek. Dari kejelekan tersebut kita bisa mengambil hikmah. Yakinlah bahwa Allah itu menciptakan sesuatu apapun, jelek, hina, itu pasti ada maunya, ada manfaatnya. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu dikatakan gagal produk. Karena dibalik kejelekan yang nggak kita inginkan, yang nggak mau kita lihat, tapi Allah menampakkan kejelekan itu dalam penglihatan kita, berarti Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Yaitu apa? Mengolah dengan akal pikiran kita yang jernih. Dan sebetulnya pikiran yang jernih inilah modal dasar daripada segala kebaikan yang ada di dunia ini. Ilmu pengetahuan masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak jernih, tetap ilmu itu akan menjadi jelek. Kita megang pisau. Jikalau pikiran kita baik jernih, pikiran kita selalu lurus dan cenderung untuk memakai pikiran kita kepada hal-hal yang baik, tentunya pisau ini tetap akan menjadi baik karena pemegangnya adalah pemikir yang baik. Tapi pisau ini bisa menjadi buruk, jelek, jahat kalau pemikir yang megang pisau ini jahat, bisa dipakai ngerampok dan lain sebagainya. Jadi teman, pisau itu saya ibaratkan dalil baik sunnah maupun Quran. Sebaik-baik pinternya kita membaca, sebaik-baik kita menghafal, ujung-ujungnya juga pola pikir kita lah yang sangat menentukan. Nah, gimana caranya kita itu selalu agar pikiran kita itu menjadi baik, manfaat? Bergaullah dengan yang baik-baik. Kelak kalau pondasi kebaikanmu dalam hati ini sudah kuat, kita boleh terjun kepada yang enggak baik-baik. Karena yang tidak baik itu, jikalau pondasi kita kuat, akan menjadi baik. Karena pemegangnya ini baik. Kita terjun ke baik-baik, tapi pondasi kita itu belum baik, tetap akan menjadi enggak baik. Jadi kebaikan dan kebenaran itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Rusaknya pikiran kita ini karena satu, pergaulan. Dua, kemauan. Yang terlalu banyak kemauan dan lupa akan menjaga pikiran kita yang akan membelanjakan barang-barang yang kita dapat, sehingga cenderung kalau orang Jawa bilang ongso-ongso. Ini teman-teman sekedar basa-basi yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaat. Pikiran adalah utama untuk menentukan suatu kebenaran. Bukan ayat, bukan dalil, bukan barang yang kita pegang, akan tetapi pola pikir kita harus selalu positif, positif, dan positif. Salam seduluran selawasi.